Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Emma TKG, Dewi Anjani, Esli Sagala, Putri Lorenza, dan Dewi Ajanigia akan melakukan presentasi mengenai analisis dan perancangan sistem informasi pemasaran berbasis web pada Wipos Fashion. Latar belakang saat ini pemasaran yang ada pada Wipos Fashion dilakukan secara manual, yaitu melalui telepon, SMS, dan datang langsung ke rumah pelanggan untuk menawarkan produk atau barang yang ditawarkan, sehingga dapat menghemat waktu pemasaran dan mengurangi biaya sehingga dapat menambah omset pendapatan Wipos Fashion. Sistem pemasaran berbasis web atau online adalah salah satu fasilitas layanan pemasaran yang harus digunakan secara terus-menerus oleh pihak store agar tercapainya pemasaran produk yang baik sesuai kemajuan teknologi informasi, di mana user dapat mengetahui informasi pemasaran secara langsung tentang produk yang dipasarkan toko tersebut. Pendahuluan. Menyikapi kemajuan teknologi di atas, Wipos Fashion sebagai salah satu usaha yang bergerak dalam bidang perdagangan fashion wanita. Saat ini Wipos Fashion melakukan pemasaran secara manual dengan media promosi melalui Facebook, SMS, dan dari mulut ke mulut karena sistem informasi yang ada masih sederhana. Kekurangan dari sistem informasi sekarang ini adalah belum adanya sistem pemasaran secara online di Wipos Fashion, sehingga pemasaran jarak jauh mengalami kesulitan apabila ingin melihat barang yang dijual. Untuk pengontrolan secara langsung atau online belum ada dan belum terkomputerisasi. Tujuan penelitian ini penulis menganalisis serta merancang sistem informasi pemasaran berbasis web dan Wipos Fashion untuk meningkatkan pemasaran. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode prototype sesuai judul yang diambil, yaitu analisis dan perancangan sistem informasi pemasaran pada Wipos Fashion. Sejarah Wipos Fashion. Wipos Fashion didirikan pada April 2021 yang merupakan usaha di bidang fashion. Wipos Fashion sendiri berasal dari kata bahasa Inggris yaitu kami bergaya dan berpose. Setiap produk yang dihasilkan berasal dari supplier bahan parca yang berkualitas dan terjamin. Visi dan misi. Visi menjadi perusahaan fashion yang memiliki kredibilitas dari masa ke masa dengan ciri khas unik, serasi, harmoni, namun tetap trendy dan menjadi salah satu bagian dari tren mode fashion dunia. Misi menciptakan karya-karya yang kreatif dan inovatif agar bisa bersaing dengan industri fashion nasional maupun internasional. Yang kedua, mengikuti ajang perlombaan ataupun pameran di bidang fashion sebagai salah satu bagian dari eksistensi perusahaan. Batasan masalah dalam marketing masih secara manual, usaha yang baru dibuka sehingga belum diketahui orang. Yang ketiga, banyak saingan usaha fashion yang berkualitas. Dalam pemasaran adalah penentuan apa yang akan dijual kepada konsumen berupa produk atau jasa dengan mendapatkan laba melalui cara-cara, kondisi, dan saluran distribusi tertentu, serta penciptaan dan pengolahan program untuk menghasilkan, melayani, dan memperluas penjualan. Physical evidence atau bukti fisik. Implikasinya penyediaan bukti fisik kualitas jasa dalam wujud fitur fisik yang dapat dilihat pelanggan. Proses. Perusahaan jasa wajib merancang proses penyampaian jasa yang superior, tidak birokratis, dan berorientasi pada pelanggan. Pengertian web server adalah sebuah program atau aplikasi
yang menggunakan model client atau server dan Word HTTP. Layanin file yang berbentuk halaman web untuk pengguna web. Pengertian PHP atau yang memiliki kepanjangan Hypertext Preprocessor merupakan suatu bahasa pemrograman yang difungsikan untuk membangun suatu website dinamis. Pengertian MySQL adalah salah satu database server open source yang populer. Struktur desain. Alat bantu dalam perancangan desain sistem. Unified Modeling Language atau UML. 3. Metode penelitian. Alur penelitian. Dalam penyelesaian penelitian ini dapat dilakukan beberapa tahapan. Mengidentifikasi masalah, pengumpulan data, analisa sistem, perancangan sistem, penulisan laporan penelitian. Penelitian ini menulis penggunaan tahapan kegiatan penelitian sebagai mengidentifikasi masalah. Dalam tahap ini, peneliti mengidentifikasi permasalahan yang ada, yaitu merumuskan masalah yang akan diteliti. Pengumpulan data. Pengumpulan data berdasarkan studi pelapangan, yaitu studi pengamatan, peninjauan secara langsung ke lokasi penelitian, pengambilan dokumen dilakukan langsung ke WePostFation dan studi pustaka pengambilan data. Serupa sesuai penelitian sebagai perbandingan dan referensi penelitian. Tahapan penelitian yang penulisan lakukan: studi pustaka, studi lapangan, wawancara atau interview, dokumentasi. Analisis sistem. Proses penganalisisan masalah yang menjadi kendala pemasaran untuk meningkatkan penjualan pada WePostFation. Perancangan sistem. Perancangan yang meliputi perancangan proses, perancangan basic, dan antarmuka. Selanjutnya, pembuatan laporan. Penulisan laporan setelah perancangan sistem dibuat untuk memberikan hasil penelitian dalam meningkatkan pemasaran. Pada penelitian ini, terdapat masalah-masalah dan solusi yang ada pada objek yang diteliti oleh peneliti, yaitu analisa dan perancangan sistem informasi pemasaran berbasis web pada WePostFation. Teori-teori yang diambil peneliti yang dijadikan penunjang dalam penelitian, cara peneliti dalam melakukan penelitian, hasil penelitian, dan analisanya, serta beberapa pelengkap dari laporan penelitian. Bahan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumen mengenai materi ini, yaitu sistem informasi, basis data, pengembangan desain, dan informasi data-data tentang WePostFation. Alat penelitian. Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah seperangkat komputer yang dilengkapi perangkat lunak pendukung, yaitu 1. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan komputer dengan spesifikasi komputer yaitu laptop, prosesor Core i3, RAM minimal 2 GB, printer inkjet. 2. Spesifikasi software yang dibutuhkan diantaranya adalah sebagai berikut. Sistem operasi yaitu Windows 7, DBMS yaitu MySQL, bahasa pemrograman PHP, web browser Mozilla Firefox, tools Drawiver, CorelDRAW, dan Flash, dan beberapa perangkat lunak pendukung lainnya. Hasil dan pembahasan. Analisa sistem yang berjalan saat ini. Setelah penelitian melakukan terhadap sistem yang sedang berjalan, maka ditemukan beberapa kelemahan dalam pemasaran yang dilakukan pada WePostFation, diantaranya yaitu 1. Masih manual atau belum menggunakan teknologi. Pemasaran yang dilakukan masih manual sehingga lambatnya informasi yang diterima konsumen. Hal ini membuat atau menghambat perkembangan perusahaan. 2. Keterbatasan informasi, yaitu
WePose Fashion masih melalui SMS atau dari mulut ke mulut. 3. Terbatasnya jangkauan wilayah promosi. 4. Penjualan produk yang kurang optimal. 5. Lambatnya penanganan terhadap proses penjualan. Kita dapat melihat gambar di bawah ini, yaitu sistem yang berjalan pada saat ini. Sistem informasi proses bisnis pemasaran saat ini. Di sini dapat kita melihat gambar, yaitu proses bisnis pemasaran perusahaan WePose Fashion. Dari gambar ini kita dapat menarik kesimpulan, yaitu seorang penjual menelpon user yang dikenal atau yang tidak dikenal untuk menawarkan produknya dengan singkat dan jelas. Setelah tertarik dengan produk yang ditawarkan, kemudian penjual mendatangi user untuk memasarkan dengan rinci produk yang dijual dengan membawa produk yang dijual agar produk yang ditawarkan dapat dilihat langsung oleh user. Setelah user tertarik dengan barang yang ditawarkan, maka user membayar produk yang diinginkan kepada penjual, atau user hanya melihat barang yang dipasarkan. Kemudian penjual mencatat penjualan di buku catatan secara manual. Solusi pemecahan masalah. Salah satu solusi yang digunakan di WePose Fashion dalam mengatasi masalah-masalah tersebut adalah merancang sebuah e-commerce yang dapat memberikan pelayanan atau pemasaran penjualan, transaksi yang cepat dan akurat kepada pembeli. Dapat dilihat pada gambar di bawah ini, yaitu sistem perancangan yang dibuat WePose Fashion dan juga solusi yang diinginkan WePose Fashion agar memberikan pelayanan yang baik. Analisa kebutuhan sistem. Tahap ini merupakan salah satu tahap yang penting karena kesalahan dalam mengidentifikasikan permasalahan dalam sistem akan menimbulkan salah persepsi ketika ingin merancang sistem. Hal ini akan berakibat pada kurang efektifnya perancangan yang dibuat. Berdasarkan permasalahan yang dibahas sebelumnya, pada bab analisa kebutuhan sistem ini adalah proses pemecahan sistem menjadi beberapa subsistem yang lingkupnya lebih kecil dengan maksud agar lebih mudah dalam mengidentifikasikan permasalahan-permasalahan, hambatan-hambatan, dan kesempatan-kesempatan yang ada dalam sistem, serta untuk mengetahui kebutuhan-kebutuhan sistem, sehingga pada akhirnya nanti akan bisa diusulkan metode-metode perbaikan pada sistem. Gambar di bawah ini adalah diagram use case untuk modul proses use case. Diagram merupakan gambaran fasilitas yang diberikan aplikasi sistem informasi dan pemasaran WePose Fashion untuk user, dan perancangan diagram online untuk aplikasi sistem informasi dan pemasaran produk WePose Fashion. Terdapat dua aktor, yakni pembeli atau customer dan pemilik akun yang bertindak sebagai admin. Dari gambar ini dapat kita simpulkan bahwa admin mendapatkan fasilitas sepenuhnya untuk membuka setiap produk-produk yang ada di dalam media pemasaran tersebut. Selanjutnya, perancangan activity diagram. Activity diagram menggambarkan proses bisnis dan urutan aktivitas dalam sebuah proses, yang biasanya dipakai pada bisnis modeling untuk memperlihatkan urutan aktivitas bisnis. Selain bisnis, activity diagram juga dapat digunakan untuk menggambarkan logical procedural system dan aliran kerja kasus lainnya. Pembuatan activity ini bermanfaat untuk membantu proses secara keseluruhan. Selanjutnya, activity diagram login. Activity diagram login menggambarkan urutan aktivitas pengguna dalam berinteraksi dengan sistem akan dapat masuk ke dalam sistem, di mana kegiatannya dimulai dengan mengisi username dan password. Berikut gambar activity diagram login yang dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Berikutnya, activity diagram halaman profile. Activity halaman profile menggambarkan aktivitas yang dilakukan pengunjung dalam berinteraksi dengan sistem untuk melakukan kegiatan melihat produk. Kegiatan ini diawali dengan pengguna melihat dan menekan tombol produk detail data gambar di bawah ini. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi terakhir mengenai hasil dan pembahasan, yaitu relasi antar tabel. Adapun kelas diagram atau reliasi yang terjadi pada pemasaran penjualan WePose Fashion dapat dilihat pada gambar relasi antar tabel berikut.
Selanjutnya, rancangan antarmuka atau interface. Hubungan antar user dan komputer diimplementasikan oleh rancangan interface pada website WePost Fashion. Interface yang dirancang berupa input data dan tampilan output kepada user yang berbentuk halaman website. Di dalam pembuatan rancangan interface, kebutuhan user terhadap sistem perlu diperhatikan. Kenapa? Agar user lebih mudah memahami dalam menggunakan sistem rancangan interface pada WePost Fashion. Rancangan interface pada WePost Fashion terdiri dari beberapa tampilan, yaitu tampilan halaman login dan tampilan muka website WePost Fashion. Yang pertama kita bahas adalah tampilan halaman login. Untuk dapat melakukan update data produk, maka admin harus login terlebih dahulu dengan memasukkan username dan password admin. Begitu juga untuk pengunjung baru, harus terlebih dahulu mendaftar jika ingin melakukan pemesanan produk atau barang. Interface login apabila data nama dan password dimasukkan dengan lengkap dan benar, maka akan dilanjutkan ke interface halaman pengolahan data, seperti tampak pada gambar berikut. Selanjutnya adalah tampilan muka website WePost Fashion. Setelah proses pengolahan admin, maka akan diarahkan pada tampilan menu berikut. Nah, berikut adalah tampilan utama WePost Fashion. Nah, tampilan ini akan menampilkan halaman awal website WePost Fashion pada saat baru dibuka pengunjung di internet atau aplikasi. Baiklah, terima kasih. Demikian presentasi dari kelompok 3. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Semoga video presentasi ini dapat bermanfaat bagi teman-teman. Salam WePost.